Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Jangan asal ngobrol, ini obrolan berfaedah. Oke, nah hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu spesial, seorang ibu rumah tangga, tapi pengusaha juga, ya, pebisnis. eh Bisnis apa ya? Nanti lihat aja lah di depannya ada apa. Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Nah, hadir bersama saya Kak Juwita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak baik. Juwita, baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama kita tidak ketemu. Iya, cukup lama. Udah berapa tahun? Hampir 1 tahun lebih ya. Setahun lebih ya. Iya. Jadi Kak Juwita ini sebenarnya dulu sama-sama satu kantor, ya Iya. kan? Dan bisnisnya juga ini sebenarnya saya tahu sih riwayat perjalanan bisnisnya. Cuma kalau ide bisnisnya, ya kan? Nah itu kan pure dari Kak Juwita. Nah itu nanti kita tanya-tanya. Nah oke, Kak Juwita, ini bisnis hampers ya, Iya. hampers Pontianak ya. Nah awal mulanya kalau nggak salah 22. 2022 ya. Iya, waktu, bulan waktu 6. Kita, waktu kita di kantor lama ya. Iya, benar. Nah, cuman kan kemarin waktu di kantor lama itu kalau boleh cerita sedikit kan. Sebenarnya kita bukan mau bikin hampers ya. Iya, benar. Tapi ala kulli hal enggak tahu rencana takdir Allah ya Iya. kan? Lalu kemudian ya saya juga enggak tahu kan. Nah, itu gimana Kak Juwita awal mula kemudian kok muncul ide untuk kemudian oh, udah kita bikin hampers ya nih gitu. Nah, itu gimana awal mulanya? Jadi awal mulanya tuh kan kita lihat-lihat pasaran kan. Oke. Nah, untuk hampers ini sendiri ini udah cukup viral di luaran provinsi Kalbar terutama kayak gitu. Sedangkan untuk di Kalbarnya sendiri itu masih sedikit. Oh, Masih oke. sedikit yang punya usaha hampers gitu. Jadi saya ide nih pengen bikin hampers yang cocok dengan warga Pontianak kayak gitu. Yang kita bisa beli dekat, nggak perlu pergi jauh-jauh sampai ke luaran provinsi. Oh, oke. Kayak gitu. Iya, kalau di Jawa kan udah banyak Iya, ya. kalau di Jawa udah banyak. Nah, kalau apa peminatnya sendiri, ya kan? Nah, ini dari kalangan mana aja nih hampers? Sebenarnya untuk peminatnya sih dari hampir semua kalangan. Oke. Iya, karena hampers ini kan ada banyak macamnya kan. Ya. Ada hampers yang untuk bayi, untuk kelahiran, ada Oh, hampers. itu yang awal kemarin Iya, ya? awal kemarin. Oke. Ya, ada hampers buat wisuda, ulang tahun, Oh, iya. kemudian pernikahan, dan hari-hari besar tentunya seperti Idul Fitri, Oke. Idul Adha mungkin agak sedikit kurang. Mm-mm. Natalan, hari-hari besar seperti itu. Oke. Jadi dia tuh hampers tuh kalau mungkin ada yang warga kota yang belum tahu, tapi saya rasa sih udah viral lah ya hampers Iya. ya. Ya dia ibarat bingkisan lah ya. Iya, Kalau bingkisan. bahasa sederhananya bingkisan, cuman ya dikemas dalam biasanya pakai kotakan yang seperti Iya. di depan kita ini ya. Ini kalau bisa lihat dari video ini atau dari videonya Kak Jui ya. Nah, seperti itu hampersnya. Nah, oh berarti dari banyak kalangan bisa ya. Banyak kalangan dan Yang, paling banyak itu dari kalangan remaja. Oh, Nah, oke. rentang usia sekitar 15 sampai 20-an. Oh, itu yang suka pesan hampers. Iya, itu yang paling banyak dan paling banyak itu hampers cewek. Hampers cewek maksudnya Untuk isinya cewek. Isinya buat cewek. Barang-barang cewek. Iya, kayak Oh, gitu. oh, oke, oke, oke. Terus dari cowok ke cewek gitu kan. Oh. Itu yang paling banyak, mungkin bisa dibilang hampir 70%. Oh, pesanannya Iya. dari kalangan itu ya? Iya, dari kalangan itu. Jadi Oh, jadi oke. isinya tuh baik itu hampers wisuda, tapi buat cewek. Oh, mungkin dari temennya ya. Oh, oke. Terus hampers ulang tahun dan Oh. buat cewek juga. Bahkan hampers pernikahan pun demikian. Oh, gitu. Iya, Rata-rata buat cewek ya? rata-rata buat cewek. Mungkin karena yang paling senang kalau nerima hadiah tuh cewek. Iya, apalagi kalau dimodelin kayak kado gini ya. Iya, apalagi kalau kita kemas Oke, tuh oke. dengan yang
cantik gitu kan, disusun yang rapi, terus dibuat seromantis mungkin, semenarik mungkin kayak gitu kan. Cewek kan yang effortnya lebih kayak wah gitu. Iya, cewek itu lebih ya feminim ya, karena kan seneng yang apa? Ya yang manis-manis lah. Iya. Iya kan? Oke. Nah, tapi yang kalau yang cowok juga ada ya? Ada. Oke. Nah, kalau dari barang-barangnya itu biasanya apa sih yang maksudnya ya dengan kotak seperti itu, ya barang apa yang biasa dipesan sama konsumen ya kan, yang mayoritas lah, banyak kan? Kalau dari isian, yang isiannya. secara mayoritas ya, itu biasanya sifatnya kayak jilbab, terus tas, boneka. Ini khusus yang ke cewek ya. Nah, kalau ke cowok pun juga demikian, kayak baju kaos kayak gitu kan, dompet, terus jam tangan. Nah, yang sifatnya itu barang ya. Iya. Kecuali dia dalam kalau untuk hari-hari besar seperti Idul Fitri, Natalan, itu biasanya pesanannya itu dalam bentuk kue. Makanan dalam bentuk makanan seperti itu. Kalau makanan aman juga ya? Aman. Packing pakai hampers seperti ini ya? Iya, aman. Mungkin kayak kue-kue kering berarti? Iya, kue-kue kering atau snack-snack. Nah, kalau dia kadang berbedanya di siapa yang mesan gitu. Kalau misalnya yang mesannya lebih ke 30-an, 40-an ke atas kan ada juga. Itu biasanya yang kue-kue kering. Tapi kalau mesannya yang 30-an ke bawah atau yang masih rentang remaja kayak gitu, biasanya snack-snack. Nah, atau boneka yang berhubungan sama momen-momen tersebut. Nah, hampers bayinya justru hilang ya? Sebenarnya yang awalnya kemarin merintisnya kan kalau nggak salah hampers bayi. Hampers bayi. Itu gimana tuh sekarang kondisinya? Sebenarnya hampers bayi ini peminatnya lumayan banyak. Sebenarnya. Cuman modal untuk hampers bayi itu lumayan besar. Ya. Kenapa tuh? Karena yang belanja ini kan ibu-ibu. Ya, kalau hampers bayi itu biasanya ibu-ibu yang belanja, dan ibu-ibu nih sifatnya tuh maunya yang kualitas terbaik, harga termurah. Paham lah kita. Ya. Mama ya kan? Iya. Jadi cari misalnya nih Kak, cari hampers yang harganya 35.000, tapi mau isinya tuh baju, celana, topi, full set lengkap kayak gitu. Dan agak kesulitan untuk mengelola modalnya di situ. Karena saya punya prinsip begini, memberikan sesuatu tidak mesti banyak, yang penting kualitasnya bagus, penerimanya itu senang, seperti itu. Sedangkan ada beberapa pelanggan itu maunya kan yang isinya banyak, dia tapi mau kualitas bagus juga. Nah, maunya harga murah kayak gitu kan. Jadi saya agak kesulitan untuk itu. Jelas nggak bisa lah. Iya. Gimana Anda ini kan, pelanggan juga harus paham lah, ada harga ada rupa ya kan. Kalau mau barangnya banyak, kualitasnya oke, tentu harganya juga harus padan dong. Iya kan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau barang-barang bayi itu lebih ribet lah kayaknya ya. Dibilang ribet tuh enggak, cuman karena pelanggannya. Pelanggannya yang ingin itu tadi maunya yang murah, tapi berkualitas kayak gitu. Kayaknya wah gitu kan kalau dia ngasih banyak ya kan. Kalau udah remaja nih kan dia lebih menghargai lah ya. Walaupun misalnya ya kan hanya jilbab, tapi udah dikasih aja udah senang gitu kan. Nah, ini kan udah 1 tahun lebih nih. Apa sih suka dukanya? Ya tentu tidak mudah ya kan. Iya benar. Karena saya tahu waktu awal-awal bagaimana membangunnya. Ya saya kalau nggak salah dampingi hampir 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan awal ya. Iya 3 bulan awal. 3 bulan awal masih ada, kita dibantu sama mahasiswa yang magang kebetulan di kantor waktu itu ya kan, untuk bikin konten-kontennya, dan itu memang luar biasa sekali, maksudnya effortnya gitu loh. Nah, apa suka dukanya selama 1 tahun ini berbisnis hampers? Suka duka sendiri, kalau untuk saya pribadi karena saya menikmati ya. Senang ya. Iya senang. Ini seperti bukan profesi, bukan usaha, tapi itu seperti hobi. Iya. Hobi yang karena memang saya sendiri itu senang. Senang untuk membuat hampers kan.
hampers ini kesannya kita untuk menyenangkan orang lain. Yeah. Ya, semakin bagus desain yang kita olah itu kan semakin senang orang yang melihat. Yeah. Ya. Jadi saya lebih ke untuk suka dukanya sendiri mungkin karena waktu, sama karena kerjanya juga sendiri, jadi agak sedikit repot. Oh iya. Karena saya yang mengelola semuanya sendirian kan, dari belanja produknya, melayani pelanggan melewati chat, posting dan sebagainya. Nah, berarti udah perlu staff tuh kayaknya. Iya. Untuk sekarang sepertinya memang udah perlu staff. Nah, berarti kan buka rekrutmen tuh, rekrutmen karyawan ya kan. Kayaknya udah mulai kerepotan ya kan. Iya, soalnya skala pelanggan tuh alhamdulillah dari yang awal kita tuh 1-2 gitu kan. Terus perjalanan mulai yang kayak anak-anak remaja tuh udah mulai pesan gitu kan. Kalau masih remaja sih rentang pesanannya masih kecil ya. Nah, terus sampai akhirnya udah mulai yang rentang usia 20-an ke atas para pekerja yang udah pada bekerja. Terus sekarang udah yang suami mau ngasih istrinya. Oh, itu udah lebih banyak. Oh, banyak juga. Iya, bahkan yang terakhir kali untuk yang hampers Natalan kemarin itu skalanya udah perusahaan. Oh, Natalan kemarin. Iya, jadi yang pesan itu bukan lagi skala-skala yang kecil sebenarnya kalau udah sekarang ya. Sekarang pesanannya tuh skala yang besar. Yang satu hampers tuh harganya bisa 300-400-an, 500-an. Iya. Udah pernah tuh? Udah, karena yang pesan ini skala perusahaan. Jadi dari perusahaan satu mau ngasih ke perusahaan yang lain. Kayak gitu. Nah, atau dia pernah juga kemarin dapat pesanan yang dia mau ngasih penghargaan nih buat karyawannya atau buat customernya lagi gitu kan. Nah, terus dia pesan hampers. Kayak gitu. Yang isinya tuh kayak bisa, kalau skalanya perusahaan itu isinya lumayan kayak pernah keramik, yang sifatnya itu bisa tahan lama, terus bisa dikenang sama yang menerima gitu. Iya. Jadi lebih apa ya? Ya dari segi harganya pun lumayan juga ya. Iya, lumayan. Kan? Oh, berarti udah sampai ke situ ya? Iya, alhamdulillah. Luar biasa ya. Alhamdulillah ya, udah perkembangannya udah dahsyat nih. Iya. Tahun. Untuk tahun ini terutama, sejak untuk tahun ini tuh udah mulai kayak grafiknya tuh udah gini. Udah naik. Wah, udah naik dari awal mula sampai sekarang tuh udah naik 10 kali lipat. Kalau boleh spill sedikit, berarti kalau 1 bulan itu rata-rata melayani berapa hampers untuk sekarang? Untuk hampers sekarang mungkin sekitar 100-an lebih. 100-an? Iya, karena kadang pas ketemu momennya. Iya benar. Iya, kan setiap bulan tuh alhamdulillah selalu ada momen. Betul. Entah itu yang paling banyak ya itu momen hampers guru, buat ngasih guru. Nah, buat wisuda. Kalau ulang tahun sih setiap bulan pasti ada. Terus hampers kayak Natalan. Nah, iya, momen-momen hari raya ya. Hari raya, ini mau Imlek nih kan nanti. Iya, lagi persiapan nih buat ngerancang hampers buat Imlek. Iya, pasti kan orang ngasih kan kalau ada momen-momen kayak gitu ya. Biasa sih 1 bulan sebelum momen itu udah dipersiapkan, karena kita kan butuh kayak promosi dulu gitu kan, orang buat lihat. Terus kita juga kadang hari ini idenya beda, besok beda lagi idenya. Iya, harus kreatif juga ya. Iya. Kan nggak mungkin ya, kalau misalnya orangnya udah pesan yang kedua, ketiga kan nggak mungkin sama ya. Iya. Harus kita rubah sedikit ya. Berarti itu suka duka ininya ya. Nah, kalau dari ini kayaknya saya penasaran gitu. Contoh hampersnya kayak gimana sih, Kak Jui mungkin bisa lihat kan? Saya spill ke kawan-kawan dulu ya. Boleh. Kalau ini kotak, ini contoh kotak kemasannya ya? Iya, ini contoh kemasannya yang udah dikemas, dikasih pita. Kalau kotak kemasannya ini, apakah memang standar dari hampers Pontianak atau misalnya bisa request gitu dari konsumen? Bisa request, karena kan isiannya berbeda-beda. Dia ukuran kotak itu tergantung isian. Oke. Kayak misalnya kalau yang kecil isiannya juga yang sepas kotaknya. Intinya hampers Pontianak siap gitu ya. Siap. Kalau mau ada yang ada request dari kawan-kawan atau warga kota, kalau misalnya hampersnya besar ya kan, nah itu juga bisa kita layanin gitu ya. Iya. Oke. Nah, gimana contohnya Kak Jui?
Nah, ini contoh dari yang hampers cewek yang kecil ya. Oh, oke. Ini contohnya. Nah, itu isinya apa aja tuh? Di sini ada buket mini bunga. Ini dari bunga asli yang dikeringkan. Oke, itu bikin sendiri? Bikin sendiri. Oh, berarti ada unsur craftnya juga ya, Iya. kerajinan. Oke. Karena ini lebih ke seni. Oke. Seni atau kerajinan tangan yang dikemas kayak gitu. Oke. Terus, nah ini ada gantungan kunci. Oh, oke. Nah, ada jarum pentul. Oh, ini jilbab ya? Jilbab isinya, jarum pentul 1 box. Kemudian ada ikat rambut 3 pieces. Oh, oke. Ada ini kartu ucapan juga dari ini ya, dihiasi dengan bunga. Bikin sendiri juga? Bikin sendiri juga. Oh ya, dahsyat. Kemudian ada jilbab. Oh, iya. Sepaket kayak gini nggak mahal, Bang. Berapa tuh kalau boleh di-spill? Hanya 45.000. Oh, murah. Murah. Iya. Orang udah seneng dapat kotak kayak gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi nggak perlu sesuatu yang mahal untuk ngasih hadiah kayak gitu. Oh. Kayak gini aja udah cantik banget. Iya, benar. Oh, ini boleh jadi inspirasi buat warga kota ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau pesan ya, atau mungkin yang terinspirasi mau berbisnis hampers juga, boleh dong Kak Jui ya? Iya, sebenarnya banyak reseller yang juga ini. Karena dari awal, alhamdulillah ya, sejak awal mula 2023 tuh permintaan untuk menjadi reseller tuh lumayan. Lumayan banyak. Berarti sampai hari ini ada berapa banyak resellernya? Mungkin sekarang udah 10-an. Iya. Karena dan itu semua bukan saya yang nyari, tapi mereka yang menawarkan diri. Karena kebanyakan reseller ini mereka menganggap bahwa ini nih affordable banget gitu, masih bisa dijual lagi. Karena dengan harga segini dia masih bisa up lagi gitu. Dengan isian yang banyak, tampilan yang menarik, dia masih bisa up. Oh, itu peluang juga berarti ya? Iya, dan saya memang ngejual dengan harga yang affordable supaya yang lain tuh nggak bisa jual lagi gitu. Mantap. Ini udah ada 10 reseller. Saya baru tahu loh ini. Iya, ada yang di Ngabang, ada di luar kota. Di Kuburaya lu juga lumayan. Ada beberapa dan sekeliling Pontianak. Oh, berarti dikirim, hampersnya dikirim keluar kota? Dikirim. Udah keluar kota udah sering sih. Aman tuh kalau sampai aman. Oh, Kan udah dapat beberapa spill dari pelanggan-pelanggan, aman Kak gitu. Nggak ada penyok sama sekali karena kita lapisi dengan bubble wrap 2-3 lapis. Wow, oke. Perjalanan juga nggak lama, paling cuma 1 hari sampai 3 hari. Tapi yang paling sering itu 1 hari udah nyampe, kayak ke Sintang, Sanggau. Oh, kirim hari ini, besok udah nyampe. Ya. Oh, menarik banget sih. Nah, ini peluang nih buat warga kota ya, peluang bisnis. Itu ini yang mana lagi nih? Ini yang lebih mewah lagi. Tadi yang paket standar lah ya. Itu 45.000. Ini sebenarnya paket premium, tapi nggak premium banget. Coba karena dilihatkan ke sini, Mbak. Harganya masih murah. Ini paketannya untuk siapa nih? Tadi kan untuk cewek. Ya, ini cewek juga. Ini cewek juga untuk ulang tahun. Cuma bonekanya lebih besar ya. Dan ada lampunya. Ini untuk ulang tahun. Bisa diatur nih. Ada lampu hiasnya ya. Iya, ada lampunya. Nah, itu isinya sama kayak tadi ya? Kurang lebih ya? Iya, kurang lebih. Ada boneka mini, ada boneka. Kemudian ada coklat Silver Queen yang besar. Kalau makanan kayak gitu bisa diselip-selipin ya? Iya, kalau coklat bisa. Oke. Cermin, kemudian ada jilbab, ikat rambut, sama buku zikir. Gitu. Nah, ini udah pesanan pelanggan semua nih. Iya, udah pesanan pelanggan semua. yang dibawa ke sini pesanan pelanggan. Ya, mohon maaf lah pelanggannya. Di-spill sedikit kan, enggak apa-apa. Oh, jadi kalau ini harganya berapa yang ini? Yang ini 100.000. 100.000 pas. Iya. Oh, itu udah kalau misalnya dalam kota berarti ongkirnya free. Kalau dalam kota itu sesuai jarak karena pengiriman via Maxim. Oh, udah pakai ojol ya? Iya, pakai ojol. Karena kalau kirim sendiri agak sedikit repot. Oh, iya jelas, ya kan? Oke. Menarik ya. Jadi ini terbuka peluang buat warga kota. Jadi kalau mau
jadi reseller ya? Iya. Reseller hampers Pontianak, ataupun kalau misalnya ada yang mau belajar memulai bisnis hampers, nah mungkin bisa sharing dengan Kak Jui ya. Iya. Nah, kalau nggak salah ada IG-nya ya? Ada hamperspontianak.id. Hamperspontianak.id. Nah, ini ada di sini. Saya spill IG-nya. Silakan nanti kalau misalnya ada yang mau jadi reseller, masih terbuka peluangnya, karena hampers ini ya maksudnya tampilannya juga oke, harganya juga masih terjangkau, masih bisa di-up lagi oleh kawan-kawan, dan masih ada margin yang bisa kita ambil untuk, ya lumayan lah keuntungan satu hampers bisa 10 sampai 20 ribu kan lumayan ya. Oke. Nah, berarti nanti momen-momen untuk Imlek nih ya, berarti persiapan. Iya, persiapan udah mulai Imlek. Siap-siap. Iya. Berarti kok 1 tahun itu kalau misal tadi 100 per bulannya mungkin bisa hampir 1000 ya berarti ya? Iya. 1 tahun ya? 1 tahun. 1000 hampers ya? Dan dengan model yang macam-macam itu tadi? Iya, dengan model yang bermacam-macam. Oke. Nah, untuk selain model kotakan gini, ada nggak hampers lain yang diterima? Misalnya apa? Model yang lain atau pernah? Selain hampers sih biasanya dalam bentuk buket bunga juga saya bikin. Oke. Nah, tapi untuk sekarang masih dalam sebagai pelengkap hampers. Oh, belum jadi yang buket yang besar banget gitu kan, yang hanya khusus jual buket, enggak. Yeah. Tapi juga dimasuk dalam hampersnya. Dimasukin di dalam box, dalam kotak. Oh, berarti yang hampers Pontianak ini spesialisnya di hampers yang box. Kotakan ini ya, iya. Hampers box ya. Karena kan ada hampers yang model lain itu kan? Iya, ongoing sih yang dalam bentukan parcel. Parcel dalam pakai keranjang, misalnya kayak gitu kan. Nah, ongoing. Nah, itu kan juga banyak tuh peminatnya kan? Iya, banyak. Oh, itu sedang dikembangkan juga? Sedang dikembangkan. Oke. Menarik juga ya. Nah, kalau boleh tahu awal mula kemarin memulai bisnis ini, mungkin ada keluarga kota yang terinspirasi pengen mulai bisnis hampers. Nah, itu modalnya berapa? Awal mula untuk bisnis hampers ini modalnya 500.000. Oh iya. Iya. 500.000 untuk belanja. Untuk belanja kotak, isian, dan pitanya dan lain-lain. Oh, pernak-perniknya ya? Iya, pernak-perniknya. Kalau kan kotaknya sendiri ini pesan kan masih? Iya, masih pesan. Oh, nggak bikin sendiri? Karena kalau bikin sendiri tuh ribet, lumayan lama waktu pembuatannya. Dan sedangkan pesanan yang masuk dalam 1 hari itu kan lumayan. Bisa sekitar 3, 5, 7, 10. Banyak juga ya? Iya. Oke. Nah, kalau kotaknya ini berarti dari pesan di mana nih? Pesan di? Sementara ini sih masih online. Oh, di online ada jual? Ada, dan kalau mau di Pontianak pun juga ada. Di Pontianak udah ada? Udah ada. Yang khusus jual boxnya juga. Oh, berarti nggak perlu beli dari jauh lagi? Iya, sebenarnya. Cuman gitu. Di sini kan mungkin karena ongkos kirimnya lumayan besar ya, jadi mereka jual dengan harga yang cukup tinggi lah. Yang di Pontianak nih? Iya, ketimbang kita beli online tuh masih lebih murah beli online ketimbang beli di ini, di tokonya gitu. Oke. Ya, itu informasi ininya ya. Oke, nah untuk peluangnya sendiri nih, tadi ini kan berbagai segmen deh ya sekarang ya, dan juga udah mulai masuk ke kantor-kantor, gitu kan. Nah, jadi kedepannya apalagi nih yang mau maksudnya apakah ada mau bikin lagi sesuatu? Ya katakanlah misalnya entah variasi di kotaknya atau gimana, itu gimana Kak Dwi? Untuk kedepannya yang pertama tadi kan ongoing mau bikin yang parcel, kemudian yang buket bunga juga mau diiniin, jadi bukan hanya yang di dalam hampers kayak gitu, tapi yang dari yang kecil sampai yang besar, karena sekarang kan masih bikinnya tuh yang tipikal yang mini-mini. Nah, yang tingginya tuh sekitar 10 cm, 12 cm, terus yang 25 sampai 30 cm tingginya. Nah, mungkin akan dikembangkan lagi
yang lebih besar lagi, buket uang, mau buket yang viral sekarang lah, kayak gitu. Kemudian untuk yang hampers boxnya mungkin hampers boxnya sendiri yang bakal di-upgrade. Kok ini kan masih box yang craft ya, bakal di-upgrade ke box yang ada gambarnya, yang lebih premium lagi. Tentu harganya juga beda. Oh iya, pasti ada pasarnya lagi ya kan? Iya. Ya kalau ini kan dia rata-rata coklat semua ya. Iya. Ya kan, boxnya ya. Boxnya rata-rata coklat. Dan memang lebih mudah didaur ulang sih kalau box seperti ini kan. Nah kalau yang model apa, ya mungkin. Tapi kok plastik nggak ada ya? Plastik nggak ada. Nggak ada yang plastik ya. Memang khusus yang kertas, iya. kertas. Oke. Nah kalau misalnya ada yang mau bisnis hampers, apa tipsnya dari Kak? Tipsnya kalau misalnya untuk kita bangun usaha, yang pertama harus siap itu mental. Itu udah pasti. Mental. Yang kedua itu modal. Terus yang ketiga itu kreativitas. Nah, menurut saya hampers nih nggak akan tenggelam dimakan zaman. Nah, karena dia sifatnya kan seni. Nah, semakin kreatif kita, semakin maju juga usaha tersebut. Nah, karena dia walaupun isiannya hanya jilbab, tapi kalau kita bisa mengkreasikan jilbab itu jadi lebih cantik, dibentuk entah itu dibentuk model bunga atau model love misalnya, kayak gitu kan, apapun itu, semakin kita mengkreasikannya semakin kreatif, dia nggak akan termakan oleh zaman. Jadi ini usaha yang sampai kapanpun bisa up. Karena itu tergantung dari kreativitasnya kita. Dan bisa dilakukan oleh berbagai kalangan. Termasuk ibu rumah tangga. Tentu saja. Ya kan? Jadi bisa kerja dari rumah ya? Iya, kerja dari rumah. Sambil apa? Sambil ngerawat anak, ya kan? Tetap bisa produktif dong, ya kan? Nah, kalau ini mohon maaf agak sensitif sih, tapi kok bisa kasih gambaran ya kira-kira kalau sebulan sekarang omsetnya udah berapa? Omsetnya kan kotornya ya. Mungkin udah sekitar 5-7 jutaan, masih kecil sih. Satu bulan? Iya. Dahsyat. Dari modal awal 500.000, sekarang udah 10 kali lipat dari itu. Udah 10 kali lipat ya. 5-7 jutaan jualan hampers. Di rumah doang. Di rumah doang ya kan? Gak kemana-mana ya? Gak kemana-mana, tinggal nunggu pesanan datang. Ya ambillah netnya 20%, nah warga kota udah bisa hitung sendiri tuh berapa untung bersihnya. Lumayan. Oke, ini menarik banget ya, hampers Pontianak. Jadi kalau misalnya ada yang pengen bisnis, ya Kak Jui siap lah ya sharing-sharing ya. Ya siap. Ya, kalau misalnya ada yang mau belajar ya, atau mau magang dulu misalnya kan, ya kan? Boleh magang ya, ikut bagaimana cara berbisnis hampers. Kan makin banyak yang berbisnis ya makin bagus dong, pasarnya kan ada banyak alternatif kan, ya. Oke, Kak Jui, menarik banget obrolan kita, ya. Saya terus terang surprisingly terkejut banget udah dengan perkembangannya hampir setahun lebih deh ya. Hampir setahun. Dan ya dengan marketnya yang udah makin luas, kemudian juga pelanggannya udah makin banyak. Ya mudah-mudahan lah semakin berkembang nih hampers Pontianak. Amin. Dan pesan saya kayaknya harus udah rekrut karyawan nih. Iya banget. Ya kan, supaya tenaganya udah bisa gak terporsir kan. Karena kayak Superman jadi semuanya di handle ya kan. Iya, apalagi kalau udah momen-momennya itu bisa sampai jam 12 malam ngerjain. Nah mungkin gini, kalau misal saya boleh kasih saran, mungkin rekrutnya itu pas momen ya kan. Nah, jadi kayak misalnya pas Natalan kayak kemarin kan, atau nanti mau Idul Fitri, atau nanti pas mau Ramadan. Nah ini mau Imlek nih kan. Iya, mau Imlek nih. Nah mulai buka tuh misalnya kan. Jadi misal kerjanya cuman ya pelan-pelan ya kan gitu loh. Oke, itu aja Kak Jui, sekali lagi makasih banyak nih udah mau hadir dan sharing tentang hampers Pontianak.
dan ya terus terang saya cukup bahagia dengan perkembangannya. Ada juga yang tetap konsisten nih jalan bisnisnya, karena banyak kemarin yang kita coba ajak untuk apa sama-sama bisnis, tapi kayaknya Hampers Pontianak yang satu-satunya yang cukup berhasil kayaknya. Konsisten sampai sekarang. Ya mudah-mudahan semakin berkembang ya Kak Jui. Makasih banyak. Oke warga kota, itu aja obrolan kota kita tentang bisnis Hampers Pontianak. Mudah-mudahan makin banyak yang tertarik, terinspirasi untuk kemudian berbisnis dari rumah. Silakan nanti kontak aja di Instagramnya Kak Juwita. Oke, itu aja obrolan kota kita pada kali ini. Kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Saya Fahrul pamit. Dadah.